Saya agak kaget. Singapura itu, bayangkan, negara-negara yang maju, yang kebanyakan justru mereka itu tidak peduli dengan agama, bahkan tidak peduli dengan unsur ketuhanan, Ya. negaranya bisa maju. Nah, kita ini yang udah ngomongin Tuhan, kok negaranya nggak maju-maju? Halo warga intelektual sekalian, jangankan beda agama, satu agama, beda aliran, beda mazhab juga, mereka punya penafsiran tersendiri ya terhadap satu ayat kitab suci. Jadi kalau misalnya nih ya kita menggunakan hukum agama, lalu ada satu ayat, misalnya nih ya ada ayat yang mengatakan kita harus memilih pemimpin yang seagama misalnya. Ya, ini hanya contoh ya, seiman misalnya. Nah kemudian ada pemuka lain mengatakan enggak kok, bisa kok ya, kita memilih pemimpin tidak harus seiman ya. Ya itu kan kejadiannya konteksnya zaman dulu bukan zaman sekarang ya. Itu ya perbedaan tafsir ya. Kemudian ada lagi pemuka agama mengatakan, oh enggak kok ya harus seiman ya. Jadi ada 10 pemuka agama akan ada 10 penafsiran. Nah, apakah ini alasannya kenapa negara agama di zaman sekarang ini tidak relevan? Saya tidak mengatakan bahwa negara agama itu tidak boleh ya. Ya boleh-boleh aja, tapi mereka tidak berpikir rasional gitu, memikirkan ulang gitu. Apakah negara agama itu masih relevan atau tidak? Kalau negara agama itu relevan, kenapa nggak ada negara agama itu atau negara yang berdasarkan agama jadi negara maju? Kenapa? Saya tidak anti agama ya. Artinya gini, kalau negara agama itu rata-rata misalnya nih ya, 10 besar negara maju dunia ini rata-rata negara agama, saya akan ikut gitu, nggak jadi masalah. Saya bukan anti agama gitu. Jadi di video ini kita akan memikirkan ulang gitu ya, kenapa negara yang berlandaskan agama itu susah jadi negara maju gitu ya. Kenapa banyak orang atau banyak ahli mengatakan bahwa negara agama itu tidak relevan di zaman sekarang ini. Jadi saya tidak menghakimi, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini, saya hanya mengajak yang nonton video untuk berpikir ulang gitu ya. Apakah negara agama itu masih relevan di zaman sekarang atau tidak? Langsung saja kita ke pembahasannya. Menurut data, ada sekitar 30% lebih warga Konoha itu yang menginginkan negara kita itu negara agama atau negara berlandaskan agama. Menurut saya pribadi ini cukup banyak juga ya, 30% lebih, bisa sampai 60% gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang ini bodoh ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Mungkin mereka tidak punya perspektif lain gitu ya, atau pemahaman lain gitu ya. Kenapa banyak warga Konoha itu menginginkan negara kita negara agama? Mungkin alasannya itu karena mereka melihat sistem pemerintah kita sekarang ini tidak bagus, misalnya ada yang korupsi gitu ya, kemudian ada banyak masalah dan sebagainya. Jadi mereka punya solusi yaitu menjadikan negara kita negara agama. Saya tidak menyalahkan mereka ya, saya tidak menganggap mereka bodoh ya. Mungkin karena mereka frustasi dengan sistem pemerintahan kita sekarang ini, banyak yang korup ya, nggak maju-maju dan sebagainya. Tapi sebelum kita memutuskan negara kita jadi negara agama, mari kita berpikir ulang lagi gitu ya. Kenapa di dunia ini nggak ada negara yang maju itu negara yang berlandaskan agama? Kalau misalnya mengatakan, oh Malaysia maju tuh ya, Malaysia itu bukan kategori negara maju guys. Kategori negara maju itu ada akarannya, ada ukurannya gitu ya. Terutama di bidang sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu salah satu patokan negara maju gitu ya. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia sumber daya manusianya lumayan, tapi tidak bisa dikategorikan negara maju gitu ya. Dia masih disebut sebagai negara berkembang ya. Kemudian Qatar misalnya, Qatar itu tidak bisa disebut negara maju. Ya, Qatar itu bisa disebut sebagai negara kaya, bukan negara maju, karena mereka bergantung sama sumber daya alam. Harusnya bergantung sama sumber daya manusia seperti Korea, ya, Jepang, ya. Mereka nggak punya sumber daya alam, tapi mereka bisa jadi negara maju gitu. Itu indikasi atau contoh jadi negara maju ya. Kemudian apa definisi daripada negara maju? Definisi daripada negara maju itu sumber daya manusianya kuat, kemudian masyarakat pendapatannya itu, GDP-nya itu ada ukurannya gitu ya. GDP-nya itu tinggi gitu ya. Kemudian masyarakatnya sejahtera gitu ya. Biasa pendidikan gitu ya, pendidikan gratis ya, kesehatan gratis dan sebagainya. Walaupun dipotong melalui pajak. Walaupun dipotong melalui pajak seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia dan sebagainya, mereka nggak keberatan. Karena apa? Karena
UMR-nya naikin dulu gitu ya. Sama seperti Konoha. Konoha misalnya nih, ya dipotong pajak 20%, 30% misalnya. Ya nggak apa-apa, kayak kalau UMR-nya naikin 2 kali lipat ya kan, nggak jadi masalah. It's okay gitu ya. Permasalahannya UMR kita kan rendah, tapi dipotong pajak gila-gilaan kan marah masyarakat kita kan. Nggak jadi masalah kan, kalau UMR-nya dinaikin. Nah, kemudian selain itu, kalau kita perhatikan ya, kalau kita mau jadikan negara kita itu negara agama, maka kita ngikut mazhab siapa gitu. Apakah kita ngikut mazhab Hambali kah gitu, Maliki kah, ya, Syafi'i kah, ya kan? Kita nggak tahu kita ngikut mazhab siapa gitu. Lagian negara kita itu bukan satu agama doang kan, ada berbeda-beda agama kan, ada Kristen, ada Katolik, ya, ada Protestan, ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi kalau negara kita itu ngotot jadi negara agama, udah kita jadi negara agama aja. Mungkin yang lain pasti akan memisahkan diri gitu ya. Indonesia akan pecah-pecah gitu ya. Ya kelompok Kristen mungkin akan bikin negara mereka sendiri gitu. Papua akan merdeka dan lain sebagainya. Jadi itu resiko guys ya. Makanya negara agama itu bukan solusi untuk konteks negara kita gitu. Lalu apalagi yang mempengaruhi kenapa negara agama itu susah? Ya seperti saya katakan tadi itu penafsiran, mazhab gitu ya. Ya seperti yang saya katakan itu, kita misalnya nih menafsirkan bahwa kita memilih pemimpin itu harus seiman gitu. Ada juga yang mengatakan enggak, maksudnya seiman itu seiman di rumah ibadah, bukan di pemerintahan. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi multi tafsir gitu ya. Nah ini sebenarnya yang dihindari oleh negara-negara maju gitu ya. Karena apa? Karena ini akan bikin keributan gitu ya, konflik gitu ya. Jangankan beda agama, satu agama beda penafsiran ya, satu aliran gitu ya, satu rumah ibadah beda penafsiran, bisa ribut guys, bisa perang gitu. Itu yang dihindari oleh negara maju. Jadi kalau sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit perang, ya nggak bisa jadi negara maju kan. Gimana kita jadi negara maju kalau ribut mulu ya kan. Nah itu yang jadi permasalahan. Kemudian bagaimana dengan yang namanya sekularisme? Kenapa rata-rata negara maju itu sekularisme? Jadi tanpa kita sadari, saya tidak mengatakan sekuler paling bagus ya. Artinya gini, kalau ada yang lebih bagus daripada sistem sekuler, saya juga mau kok ya. Misalnya nih khilafah misalnya. Saya ngikut khilafah aja nggak jadi masalah. Apa soalnya kalau kita khilafah? Kalau kita bikin, kalau khilafah itu bisa bikin negara maju. Tapi sekarang ini apakah khilafah itu masih relevan? Nggak relevan lagi kan? Khilafah itu kan negara agama ya. Nggak relevan lagi. Kenapa khilafah itu nggak relevan? Karena pemimpinnya itu nggak boleh ganti-ganti, coy. Ya, maksudnya nggak ada istilah periode gitu ya. Khilafah itu kan ya presiden seumur hidup gitu ya, atau pemimpin seumur hidup. Yang meruntuhkan mereka itu ya pemimpin itu ya hanya pedang ya. Pedang lah yang meruntuhkan gitu. Jadi itu sangat susah sekali ya. Demokrasi lumayan lah gitu ya, lumayan bagus. Tapi demokrasi juga harus diikuti dengan sekuler murni. Nah itu yang jadi permasalahan. Orang-orang Eropa itu menerapkan sekuler itu bukan seperti kita. Kita kan bukan negara sekuler sebenarnya kita, karena banyak kok ya hukum-hukum kita itu berdasarkan agama gitu ya, aturan agama banyak banget. Jadi kita tuh bukan negara sekuler sebenarnya. Kita itu bisa dikatakan semi lah gitu ya, semi negara agama, semi negara sekuler. Jadi nanggung-nanggung. Jadi kita nggak tahu juntrungannya negara ini bawa kemana sih gitu. Ibarat pesawat itu kita tuh nggak tahu kita tujuannya kemana sih, nggak tahu gitu ya. Apakah kita negara sekuler, apakah negara agama gitu. Kalau negara sekuler sekalian gitu ya. Kalau negara agama sekalian gitu ya. Biar kita tahu gitu ya. Sama seperti kita bawa kendaraan. Ya kalau kencang sekalian gitu ya. Kalau lambat sekalian gitu ya. Ya, jadi itu yang jadi permasalahan guys. Kita tidak mengetahui ya ujung daripada sistem pemerintahan kita, sehingga ini bikin negara kita susah jadi negara maju ya. Saya bukan penyembah sekularisme, bukan. Tapi kalau ada sistem lain yang lebih baik dari sekuler, saya juga ngikut. Tapi rata-rata negara maju dunia ini kan sekuler kan. Coba sebutkan satu saja negara maju dunia ini yang tidak sekuler. Nggak ada. Rata-rata sekuler. Itu artinya bahwa sekularisme itu terbukti. Terbukti apa? Ya terbukti bisa bikin negara maju. Apakah besok kita sekularisme jadi negara maju? Enggak juga.
tapi memperbesar peluang kita untuk jadi sekuler. Cuman di Konoha kan sekularisme itu kan dimusuhi ya. Kita menganggap bahwa sekularisme itu ya produk gagal gitu atau produk dajjal gitu ya. Nggak juga guys. Kita nggak boleh terlalu fanatik terhadap ideologi tertentu. Warga Konoha membenci sekularisme itu karena apa? Karena sekularisme itu dianggap mengecilkan agama. Enggak sebenarnya. Ya, sekularisme itu artinya tidak melarang untuk beragama. Boleh beragama, tapi agama itu di ranah privasi gitu ya. Jangan dibawa ke ranah publik. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sedikit-sedikit bawa agama, memilih pemimpin harus seagama gitu ya. Pilih pemimpin yang seiman. Kalau yang beda iman kita nggak milih gitu. Walaupun yang beda iman cerdas gitu ya, jujur gitu. Kapan kita jadi negara maju coba? Gimana kita mau jadi negara maju? Orang pemimpin juga harus seiman, memilih pemimpin seiman ya. Ya udah nggak usah gitu ya. Nggak usah eh, hidup berdampingan dengan yang beda agama sekalian gitu. Bikin negara baru aja sekalian gitu. Ya, bikin negara agama aja sekalian gitu. Ya kalau nggak mau berdampingan hidup dengan yang beda agama, iya kan? Kalau sedikit-sedikit sensitif dengan agama lain gitu ya, bubarin paksa, persekusi, gimana kita jadi negara maju coba? Harusnya di negara sekuler itu nggak boleh mempersekusi rumah ibadah orang lain. Nggak boleh. Nggak boleh terlalu mengurusi agama orang lain. Ya kalau mereka ibadah, ibadah aja, asal jangan mengganggu gitu. Ya kalau nggak mengganggu, kenapa kita harus syirik dengan orang lain? Ya itu kan yang jadi permasalahan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain anak dajjal, PKI dan sebagainya. Nggak ada hubungannya dengan anak dajjal dengan PKI guys. Ya kalau ada yang lebih baik dari sekularisme saya ikut ya. Permasalahannya kan nggak ada yang lebih baik dari sekuler ya. Nggak ada. Coba sebutkan satu negara maju ini yang tidak sekuler. Rata-rata sekuler. Singapura sekuler, ya Jepang sekuler gitu ya. Jadi Konoha itu lebih baik sekuler murni lah gitu ya. Jangan jangan nanggung-nanggung gitu ya. Lebih baik kita jadi negara sekuler murni aja gitu ya. Biar kita tahu gitu apakah baik atau tidak. Tapi kayaknya nggak bisa deh kita jadi negara sekuler murni. Kenapa? Karena warga Konoha itu masih banyak yang tidak memahami sekularisme dan masih banyak yang diuntungkan oleh penafsiran agama gitu ya. Jadi penafsiran agama itu kan bisa menguntungkan kelompok tertentu guys ya. Tergantung kepentingan gitu ya. Itu yang susah gitu ya. Tergantung siapa yang menafsirkan gitu. Satu ayat kan bisa 10 penafsiran kan. 10 pemuka agama kan 10 penafsiran. Ya bisa aja ditafsirkan untuk kelompoknya, untuk alirannya dan sebagainya. Ya kita nggak tahu kan, who know ya kan. Jadi ini sangat-sangat susah sekali ya untuk memperbaiki ya masalah seperti ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Jadi guys, saya tidak membenci agama tertentu di sini ya. Jangan berpikir bahwa saya membenci negara agama, maksudnya saya membenci agama, enggak. Kalau ada sistem lebih bagus daripada sekularisme gitu ya, memisahkan negara dengan agama, saya juga ngikut kok ya. Saya bukan anti agama gitu. Tapi permasalahannya sekarang ini nggak ada kan. Itu yang jadi permasalahan. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh dulu gitu ya. Saya juga pengen yang terbaik kok gitu ya. Saya cuma melihat dari berbagai perspektif gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya Warga Intelektual, salam rasional.